Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa luruskan hati dan niatan kita bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan yaumul akhir, berkaitan dengan hari akhirat. Di antara peristiwa yang akan terjadi pada saat itu yaitu hisab. Dan kita sudah sampaikan berkenaan dengan masalah hisab, yaitu perhitungan terhadap amal-amal seorang hamba. Jadi bagaimana seseorang akan diaudit ya, untuk mengklasifikasikan mana amalan-amalan yang baik dan mana amalan-amalan yang buruk. Dan berbicara tentang hisab, kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yang sudah kita sampaikan bahwa hisab itu bersifat adil. Jadi keadilan itu sempurna, sehingga tidak ada kedzaliman di sana. Karena innallaha la yadlimu misqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Sehingga bagaimana keadilan saat itu betul-betul sempurna. Kemudian yang kedua, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Jadi masing-masing orang akan menanggung dosa-dosa yang dia lakukan. Masing-masing orang akan dihisab berdasarkan apa yang dia lakukan. Sehingga wala taziru waziratu wisra ukhra. Jadi seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana para hamba akan diperintahkan untuk melihat catatan amalnya. Jadi masing-masing orang akan diperintahkan untuk melihat apa yang telah dia lakukan. Sehingga
wa wudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Jadi bagaimana catatan itu satu catatan yang detail ya, sampai di situ dikatakan kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang juga sudah kita sampaikan, bagaimana saat itu akan dihadirkan para saksi. Itu yang keempat. Yang saksi-saksi tersebut, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua para rasul. Kemudian yang ketiga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat itu juga akan menjadi saksi. Kemudian bumi, kemudian tangan, kaki, bahkan kulit, itu semua akan menjadi saksi. Jadi saksi-saksi pada hari kiamat nanti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, kemudian para rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat, bumi, kemudian tangan, kaki, bahkan kulit. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan di antara kaidah yang kelima dari hisab yang akan terjadi. Yang kelima yaitu tentang cara perhitungan pahala dan dosa. Jadi bagaimana pahala saat itu dari kebaikan yang dilakukan itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Adapun dosa itu hanya dikali 1 saja. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan ataupun tidak dizalimi. Jadi bagaimana pada kondisi hisab pada hari itu, satu hari yang sangat dahsyat ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat baik. Sehingga bagaimana kebaikan dilipat gandakan. Perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak berimbang. Bagaimana kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa hanya 1 kali lipat saja. Sehingga ketika pada hari itu seseorang binasa,
pada saat hisab ini menunjukkan betapa dosa yang dia lakukan sangatlah parah. Karena kebaikan Allah yang seperti itu, bagaimana dilipat gandakan dari pahala kebaikan, sementara dosa itu hanya 1 kali lipat, kok dia masih binasa? Maka ini merupakan satu perbuatan yang terlalu dia. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ada sebagian orang yang nanti dosanya dihitung sebagai kebaikan. Jadi bagaimana dosa seseorang dihitung sebagai suatu kebaikan, dan ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang-orang yang mereka berbuat dosa, namun dosa-dosanya itu oleh Allah jadikan sebagai satu kebaikan. Di dalam surat Al-Furqan Allah sebutkan tentang mereka orang-orang yang bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi bagaimana mereka orang-orang yang bertobat, keburukan, kejahatan yang dia lakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Bahkan di dalam satu hadis, di sana disebutkan ketika Allah menyidang ataupun menghisab seseorang, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Iqridu alaihi shighara dunubihi warfa'u anhu kibaraha." Fatu'radu alaihi sigharu dunubihi fayuqal amilta yawma kada wa kada kada wa kada wa amilta yawma kada wa kada kada wa kada fayaqul na'am la yastati'u ayyunkira wa huwa musfiqun min kibari dunubihi an tu'radu alaihi fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan fayaqul rabbi qad amiltu asya'a la araha huna. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, tampakkanlah kepadanya dosa-dosa yang kecil dan hapuskanlah dosa-dosanya yang besar. Lalu ditampakkan dosa-dosanya yang kecil, lalu dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan demikian, demikian dan demikian, dan kamu telah melakukan demikian, demikian dan demikian pada suatu hari. Lalu dia pun menjawab ya. Dia tidak bisa mengingkari, dan dia meminta belas kasihan dari dosa-dosa besarnya yang diungkapkannya di atas. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya kamu mendapatkan tempat di mana kejelekan menjadi kebaikan. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan suatu dosa yang mana aku tidak melihatnya dalam catatan amal di sini.
Ini hadis riwayat Muslim. Jadi keadaan pada waktu itu seperti itu, yang itu menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dosa-dosa besarnya itu diganti dengan kebaikan, sehingga itu menjadikan mereka bergembira. Saking gembiranya, dia pun meminta agar dosa-dosa yang lain itu diubah menjadi kebaikan. Dan ini merupakan kegembiraan yang dirasakan oleh sebagian orang. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan hal ini, beliau pun tertawa. Ini keadaan mereka ketika mengalami hisab. Jadi ada beberapa kaidah berkaitan dengan masalah hisab. Yang pertama yaitu keadilan yang sempurna. Kemudian yang kedua, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Kemudian yang ketiga, para hamba itu diperintahkan untuk melihat catatan amalnya sendiri. Kemudian yang keempat, berkenaan dengan masalah hisab, yaitu dihadiri para saksi nanti. Kemudian yang kelima, perhitungan pahala dan dosa. Kemudian yang keenam, sebagian orang ada yang dosanya itu dihitung sebagai satu kebaikan, seperti mereka orang-orang yang bertobat tadi. Kemudian yang menjadi satu pertanyaan, apakah mereka orang-orang kafir mereka akan dihisab? Maka dalam perkara ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang mereka orang-orang kafir. Apakah mereka akan dihisab atau tidak? Para ulama sebenarnya mereka sepakat bahwasanya orang kafir tidak ada kebaikan, tidak ada pahala sama sekali di akhirat. Sehingga apa yang dia lakukan semuanya di dunia berupa kebaikan-kebaikan itu akan sirna pada hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Intinya para ulama sepakat bahwasanya orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan di akhirat. Nah, lantas untuk apa dihisab? Nah, dari sinilah akhirnya muncul khilaf di kalangan para ulama. Jadi muncul perbedaan di kalangan mereka para ulama. Kalau memang seluruh amalnya tidak ada gunanya sama sekali gitu, karena kekafirannya,
Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan mereka orang-orang kafir itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia saja. Sehingga bagaimana mereka orang-orang kafir yang mungkin dermawan, suka berbuat kebaikan, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, banyak disukai oleh orang. Bahkan Imam Al-Qurtubi di dalam Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah belum menjelaskan ada mereka orang kafir yang diberi balasan di dunia berupa kebaikan, yaitu dimudahkan ketika dia sekaratul maut. Itu karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Jadi balasan kebaikan mereka itu hanya di dunia. Adapun di akhirat sama sekali, para ulama sepakat sama sekali tidak ada kebaikan padanya dari seluruh apa yang dia lakukan. Lah, munculnya khilaf, perbedaan di kalangan mereka para ulama itu tentang tadi, untuk apa kalau memang keadaan seperti itu mereka orang kafir harus dihisab. Baru akhirnya mereka para ulama ada perbedaan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang mereka orang-orang kafir, yaitu tentang apakah mereka juga dihisab. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa orang kafir juga dihisab. Pendapat yang kedua, orang kafir tidak dihisab. Maksudnya tidak dihisab di sini langsung dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir juga dihisab. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang datang yang menunjukkan bahwa mereka juga akan ditanya, mereka juga akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Qasas ayat 62. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tas'umun. Dan ingatlah pada hari ketika dia, yaitu Allah, menyeru mereka, yaitu orang-orang kafir, dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Demikian juga di dalam surat Al-Qasas ayat 65, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah pada hari ketika dia, yaitu Allah, menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Artinya ini menunjukkan bagaimana Allah bertanya kepada mereka orang-orang kafir. Demikian pula nanti ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwasanya amal mereka juga ditimbang, dan timbangan itu termasuk proses yang nanti terjadi setelah hisab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah di sana dikatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan yang dimaksud orang yang ringan timbangan kebaikannya itu adalah mereka orang-orang kafir, karena mereka tidak memiliki kebaikan.
Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 103. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir juga dihisab pada hari kiamat. Adapun hikmah dari dihisabnya mereka orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegakkan hujjah di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, karena Allah tidak langsung mengadab mereka, akan tetapi Allah menegakkan hujjah bagi mereka, sehingga mereka tahu bahwasanya mereka diadab karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi mereka orang-orang kafir diadab itu karena apa yang dia kerjakan. Allah ingin menunjukkan kepada mereka orang-orang kafir keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengadab bukan karena kedoliman, tapi karena keadilan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, hikmah dari dihisabnya mereka orang-orang kafir untuk menghinakan mereka. Sebagaimana firman Allah, walau taro itbuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia Allah berfirman, rasakanlah adab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-30. Ini menunjukkan bahwa mereka ditanya itu untuk menghinakan, karena mereka tahu suatu kebenaran namun tidak mengikutinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Orang kafir mereka bertingkat-tingkat, dari kekafiran mereka pun bertingkat-tingkat. Sehingga di antara hikmah dari dihisabnya mereka orang-orang kafir untuk menunjukkan bahwasanya orang kafir mereka nanti balasannya neraka mereka itu pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kekafiran mereka. Sehingga semakin banyak dosa seseorang, maka neraka tempat kembalinya itu semakin bawah. Jadi masing-masing itu nanti ada balasannya, tidak sama, dan itu menunjukkan keadilan Allah. Sebagaimana juga surga nanti, walikulli darajatum mimma amilu. Masing-masing tingkatan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau seandainya balasannya sama, maka di sana tidak ada keadilan. Kalau seandainya balasannya sama, surganya sama ataupun nerakanya sama. Sehingga di sini orang-orang kafir mereka dihisab. Jadi walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dalam surat Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasyira. Sungguh orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Artinya nanti semakin banyak keburukan seseorang, maka neraka tempat kembalinya semakin bawah. Dan sekali lagi ini menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana Abu Thalib, sekalipun dia berada di dalam neraka, sekalipun dia kekal di dalamnya, tetapi nerakanya berbeda. Kenapa? Karena baiknya Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiknya Abu Thalib kepada Islam, sehingga adabnya itu paling ringan, yang Rasulullah katakan wa fiddahdahim minan nar walaula ana lakana fid darakil asfal minan nar. Jadi dia berada di doh minan nar. Doh itu satu genangan yang tingginya tidak mencapai mata kaki. Tapi nanti bagaimana? Ini neraka paling ringan itu. Kakinya yang menginjak, tapi yang lidimahuhu, otaknya yang mendidih. Itu untuk Abu Thalib, karena kebaikan yang dia lakukan untuk Islam dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah katakan, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, dia tentu sudah berada di dasar neraka. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib wa huwa muntailun bina'laini yakli minhuma dimahuhu.
penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia memakai kedua sandal sementara otaknya mendidih karena panasnya. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun mereka orang-orang kafir yang lain yang mereka tidak menjalankan syariat Islam, maka mereka jelas-jelas berada di dalam jahanam yang tentunya lebih dahsyat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 46, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin." Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Kemudian di dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7 di sana dikatakan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Artinya dari dua ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang kafir sebenarnya juga dibebankan dengan syariat Islam. Sehingga bagaimana Allah sebutkan di dalam dua ayat ini berkaitan dengan syariat Islam, yaitu sholat, memberi makan, zakat, dan lain sebagainya. Sehingga mereka orang-orang kafir bukan hanya diadab karena kekafiran mereka, akan tetapi mereka juga diadab karena sebab meninggalkan syariat yang juga dibebankan kepada mereka. Ini yang menjadikan kenapa mereka orang-orang kafir nanti di neraka itu bertingkat-tingkat tadi itu, sesuai dengan tingkat kekafiran dan dosa yang mereka lakukan. Sehingga dari penjelasan ini hikmah dihisabnya mereka orang-orang kafir itu ada beberapa hal tadi itu. Ada tiga. Yang pertama, Allah ingin menegakkan hujjah di antara mereka. Yang kedua, untuk menghinakan mereka. Dan yang ketiga, untuk menetapkan tingkatan mereka di neraka. Jadi perbedaan tingkatan mereka di neraka itu, mereka orang-orang kafir dihisab. Jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dengan dihisabnya nanti untuk menetapkan di tingkat yang mana mereka akan ditempatkan di dalam neraka. Ini tentang hisab kepada mereka orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang apa saja yang ditanyakan, yang dihisab dari seorang hamba. Secara umum, yang dihisab dari seorang hamba itu ada dua perkara.
yaitu amal-amal perbuatan dan nikmat-nikmat yang didapatkan. Jadi dua perkara yang akan ditanyakan, yang akan dihisab dari seorang hamba, tentang amal-amal perbuatan dan tentang nikmat-nikmat yang didapatkan. Yang pertama tentang amal perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93 tentang seorang hamba itu akan ditanya tentang amal perbuatannya. Fa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Jadi bagaimana amal-amal yang dahulu dilakukan itu nanti akan ditanyakan. Adapun tentang rincian amal-amal perbuatan yang akan ditanyakan, itu diantaranya yang pertama tentang kesyirikan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 62, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tas'umun. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru kepada mereka dan berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka. Demikian juga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92 sampai 93. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yang tasyirun. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Jadi tentang kesyirikan yang mereka lakukan itu akan ditanyakan. Kemudian yang kedua tentang janji. Tentang janji. Di dalam surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya. Demikian juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 15. Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallawna al-adbara wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik mundur, dan perjanjian dengan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya akan ditanya. Sehingga seseorang yang dia berjanji, baik dia berjanji kepada Allah atau kepada sesama manusia, maka dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang janjinya tersebut. Sehingga hati-hati ketika membuat janji, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Sehingga jangan bermudah-mudah, jangan menggampangkan janji.
apalagi sampai berkhianat terhadap janji tersebut. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, tentang penglihatan, pendengaran, dan amalan hati. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu mengetahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani pasti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya akan ditanya. Dan kita tahu secara pasti bahwasanya sudah banyak yang kita lihat, sudah banyak yang kita dengar, dan sudah banyak pula yang kita pikirkan. Maka kita perlu ketahui itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Belum nanti ketika kita berbicara tentang amalan hati, ya, yang itu cakupannya sangatlah luas. Di sana ada riya, di sana ada suudzon, di sana ada tawakal, di sana ada ikhlas dan lain sebagainya dari amalan-amalan hati yang begitu banyak. Sehingga bagaimana kita berhati-hati, jangan sampai kita melihat apa yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan sampai kita mendengar apa yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Intinya semua itu tadi akan ditanya. Dan itu termasuk amal-amal kita. Adapun tentang rincian di atas tadi yang kita katakan, yang dikatakan dalam ayat, penglihatan, pendengaran, kemudian hati, itu hanya bentuk-bentuk amal saja. Jadi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang akan ditanya itu tentang nikmat. Tentang nikmat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan dunia. Jadi bagaimana semua kenikmatan itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa riwayat tentang rincian dari kenikmatan-kenikmatan yang akan ditanyakan. Seperti dalam hadis tentang 4 perkara, ya. La tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alimah. Jadi kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Ya, tentang 5 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan. Tentang hartanya,
dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Jadi bagaimana kenikmatan itu akan ditanyakan. Bahkan kalau kita pernah mendengar satu riwayat, ketika suatu siang Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian di tengah jalan dia ketemu dengan Abu Bakar. Ketika bertanya, apa yang menyebabkan kamu siang-siang panas seperti ini keluar dari rumahmu? Maka dia menjawab, karena lapar ya Rasulullah. Dan Rasulullah sama, keluarnya pun juga karena lapar. Kemudian ketemu dengan Umar ya, dan ternyata yang mengeluarkan Umar dari rumahnya pun sama. Akhirnya mereka bertiga berjalan menuju rumah seorang sahabat Ansor, Abu Haitham itu, yang pada waktu itu Abu Haitham tidak berada di rumah, yang ada istrinya. Ketika Rasulullah mengucapkan salam, ya, ketika tahu yang datang itu Rasulullah bersama dengan dua sahabatnya, maka bagaimana Ummu Haitham tidak menjawab sampai 3 kali salam. Baru ketika Rasulullah pergi, maka Ummu Haitham memanggilnya, wahai Rasulullah, sebenarnya tadi saya mendengar salammu ya, cuma saya ingin agar engkau memperbanyak mendoakan kami, mengucapkan salam untuk kami. Di mana suamimu? Suamiku sedang keluar, dia sedang mengambil air. Ketika Abu Haitham ini pulang dan tahu tamunya adalah Rasulullah bersama dengan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, maka dia berkata, pada hari ini tidak ada orang yang lebih baik, yang lebih mulia mendapatkan tamu seperti saya. Kemudian dia sembelih kambing ya. Kemudian setelah itu dihidangkan minum air ya. Setelah bertiga Rasulullah, Abu Bakar dan Umar minum dan makan, maka Rasul mengatakan, ini nanti kenikmatan yang kita dapatkan hari ini akan ditanya. Jadi kenikmatan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan walaupun tadi sekedar tadi itu keluar dalam keadaan lapar, haus itu ya, kemudian dia mendapatkan makanan yang bisa mengisi perutnya dan air putih yang dia bisa minum ya, itu pun juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum, nikmat yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya. Adapun rincian masing-masing dari kenikmatan-kenikmatan yang akan ditanyakan, insya Allah nanti kita akan lanjut pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.